Kalau hidupmu sekarang terasa sunyi, bukan kosong, tapi seperti ditahan. Kalau rencanamu tidak runtuh, tapi juga tidak bergerak. Dan kalau hatimu lelah, bukan karena gagal, tapi karena menunggu sesuatu yang belum kelihatan, dengarkan ini pelan-pelan. Mungkin ini bukan masa terberatmu. Mungkin ini masa paling sakral. Karena seringkali keajaiban tidak datang dengan suara keras, tapi dengan keheningan yang aneh. Banyak orang diajarkan bahwa hidup harus selalu maju, harus jelas, harus pasti. Tapi semesta bekerja dengan cara yang berbeda. Saat sesuatu yang besar akan lahir, hidup justru masuk ke fase jeda. Dan masalahnya, manusia sering mengira jeda sebagai hukuman. Di video ini, aku tidak akan memberimu harapan palsu. Aku akan membantumu membaca tanda-tanda energi agar kamu tahu apakah ini fase tersesat atau fase keajaiban sedang disiapkan. Tanda yang pertama, semesta mulai meruntuhkan versi lamamu. Keajaiban tidak bisa masuk ke hidup yang penuh. Maka, tanda pertamanya sering menyakitkan. Berupa hubungan renggang, minat lama mati, identitas lama terasa sempit. Bukan karena kamu salah, tapi karena energi lamamu tidak cukup luas untuk menampung versi berikutnya. Kalau kamu terus bertanya, kenapa semua harus berubah sekarang? Jawabannya adalah karena kamu sudah siap. Tanda yang kedua, kamu masuk fase lelah tanpa sebab logis. Ini bukan burnout biasa, ini adalah transisi frekuensi. Saat kamu naik level, sistem sarafmu ikut menyesuaikan. Kamu lebih sensitif, lebih mudah menangis, lebih cepat lelah. Orang yang belum pernah melalui awakening akan bilang, kamu kurang bersyukur. Padahal kenyataannya, kamu sedang melepaskan lapisan lama yang berat. Tanda yang ketiga, semesta memaksamu sendiri. Pernah merasa tidak ingin keramaian, tidak ingin basa-basi, tidak ingin menjelaskan. Kesendirian ini bukan hukuman, ini inkubasi jiwa. Semesta sering menarik kita keluar dari kebisingan saat pesan penting akan diturunkan. Banyak keajaiban besar lahir saat tidak ada saksi. Tanda keempat, keinginanmu berubah tanpa kamu paksa. Ini tanda yang sering yang tidak disadari. Kamu tidak lagi menginginkan hal yang sama. Bukan karena kamu gagal mencapainya, tapi karena jiwamu sudah melihat sesuatu yang lebih sejati. Saat keinginan berubah, jalur hidup juga ikut berubah. Dan semesta selalu mengikuti kejelasan batin. Tanda yang kelima, semesta menahan, bukan menolak. Perhatikan ini baik-baik. Ada perbedaan antara ditolak dan ditahan. Ditolak rasanya berat dan tertutup, ditahan rasanya menggantung tapi tenang. Kalau kamu masih punya rasa entah kenapa aku merasa aman, meski tidak tahu caranya, itu tanda semesta sedang mengatur ulang jalur. Tanda yang keenam, sinkronisitas mulai muncul. Bukan kebetulan kamu melihat angka yang sama. Bukan kebetulan kamu menemukan kalimat yang menjawab pertanyaan batinmu. Sinkronisasi adalah bahasa halus semesta untuk berkata, kami bekerja, jangan pergi. Tanda yang ketujuh, kamu dipanggil untuk percaya tanpa bukti. Ini fase paling berat bagi ego. Karena tidak ada pegangan, tidak ada jadwal, tidak ada jaminan. Tapi justru disinilah allowing mode dimulai, saat kamu berhenti mengejar dan mulai menyelaraskan. Kalau kamu berada di fase ini, jangan bertanya kapan. Tanyakan, apa yang sedang ingin diajarkan hidup? Bagian mana yang diminta untuk dilepaskan? Dan di mana aku masih melawan? Keajaiban tidak datang saat kamu siap secara logika. Ia datang saat energi berhenti menolak. Kalau kamu sampai di bagian ini, itu juga bukan kebetulan. Semesta selalu mengirim pesan tepat pada jiwa yang sedang mendengar. Tenang, kamu tidak terlambat. Kamu sedang dipersiapkan. Kalau kamu merasa selaras dengan energi video ini, tulis di komentar, aku mengizinkan keajaiban masuk. Karena pengizinan adalah kunci yang sering dilupakan.